Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirana dengan NIM 251186206268. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas dengan mata kuliah bimbingan dan konseling atau disebut dengan BK. Saya dari prodi PGSD dengan dosen pengampu yaitu Ibu Opi Andriani MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama ada pentingnya memahami siswa. Memahami siswa adalah hal yang sangat penting. Mengapa demikian? Karena agar kita dapat menciptakan suatu pembelajaran yang efektif ataupun efisien seperti itu. Nah, dengan kita memahami kondisi atau karakter anak, gaya belajar anak, kita dapat memilih strategi atau metode yang baik untuk meningkatkan motivasi anak. Nah, selain itu, kita juga bisa mendukung perkembangan emosional anak dan sosialnya siswa tersebut. Nah, yang kedua ada studi kasus. Nah, studi kasus yang saya temui di sekolah saya yaitu kurangnya anak minat dalam belajar. Nah, salah satu penyebabnya ya itu saya sebutkan namanya itu. Yang pertama ada namanya Zelvia adalah anak yang berumur 12 tahun. Nah, awalnya dia belajar, anak tersebut aktif dalam pembelajaran, kemudian juga public speakingnya juga bagus dan minat dalam belajarnya juga bagus. Nah, setelah ia mempunyai suatu masalah internal yaitu keluarganya dengan ayah atau ibunya berpisah. Nah, setelah ayah dan ibunya berpisah, anak tersebut menjadi pembelajarannya menjadi menurun. Kenapa? Karena anak itu sering mendengar ayah ibunya bertengkar dan juga ia sering melihat ayah memukul ibunya. Ia merasa bersedih, ia merasa takut juga. Nah, anak itu juga berpikir bahwa hal tersebut dia merasa dirinya bersalah. Nah, dengan hal itu anak itu berpikir tertekan. Nah, dengan permasalahan itu anak tersebut menjadi kurangnya minat dalam belajar dikarenakan kurang perhatian dari orang tua, dan dia juga tinggal sama ibunya. Nah, sedangkan ibunya ini bekerja. Nah, setelah ibunya bekerja, jadi anak tersebut kurangnya perhatian terhadap orang tua. Nah, dampak yang terjadi di sekolah adalah dia sering melamun. Anak tersebut juga malas dalam belajar. Kemudian ia juga tidak mau mengumpulkan tugas. Nah, itulah permasalahan yang terjadi di kelas saya tentang anak yang malas belajar dikarenakan masalah internal di keluarganya seperti itu. Nah, yang ketiga, apa sih kegunaan dari teknik non-tes? Nah, yang saya pilih untuk teknik non-tes ini yang sesuai dengan studi kasus saya itu dengan teknik angket atau kuesioner. Nah, teknik ini itu kegunaannya untuk memperoleh suatu data dan informasi secara konvensional dan serta aspek-aspek kognitif secara efisien, serta aspek-aspek kognitif siswa secara efisien. Nah, angket ini digunakan untuk mengukur minat siswa,
motivasi siswa. Baiklah, inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.